Menjadi salah satu warisan peninggalan sejarah, membuat pusaka keris terus dilestarikan hingga kini. Sepintas bentuknya memang unik dan kecil, tapi sejarah dan makna filosofi diyakini begitu dalam. Bahkan sangat erat dengan potret kehidupan manusia zaman dulu hingga sekarang. Bagi pecinta keris, memiliki dan melestarikan keris sudah diyakini sebuah kewajiban. Namun tak banyak masyarakat yang menaruh perhatian ke salah satu warisan budaya ini. Padahal dari beberapa jenis keris tertentu memiliki usia hingga ratusan tahun dan terbuat dari 47 jenis logam mulia. Itulah yang membuat keris diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang harganya melebihi emas. Bahkan per keris bisa dibanderol dengan seharga 6 miliar. Seperti yang dilakukan oleh Paisu, seorang penjamas keris asal Dusun Darungan, Tegal Kalong, Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Ia terbiasa membandingkan atau menjamas keris-keris peninggalan sejarah itu. Menurut Paisu, sebenarnya membandingkan keris tidak harus tepat malam satu syuro seperti waktu. Setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap hari. Paisu sendiri sebenarnya hampir setiap hari menjamas keris-keris miliknya sendiri maupun milik pelanggannya. Biasanya pelanggan Paisu memaketkan keris ke dirinya atau ia diundang menjamas keris di rumah sang pemilik keris. Keris-keris itu dia mandikan dengan maksud pertama membuang karat-karat atau racun arsenik yang melekat pada keris. Paisu menepis anggapan bahwa setiap memandikan keris selalu syarat kesan klinik, mitos, dan sejenisnya. Padahal hal itu tidaklah benar demikian. Paisu sendiri yang sudah sejak SD menjamas keris menyayangkan anggapan seperti itu. Karena mencuci keris sendiri sayangnya adalah urusan melestarikan peninggalan kebudayaan tanah Jawa dan kebudayaan Nusantara yang pernah ada di bumi Indonesia. Selain itu, mencuci keris juga membangun energi dan aura positif sang pemilik keris. Keris-keris itu awal kali dibuat dan dimiliki oleh bukan sembarang orang. Bukan saja keturunan ningrat yang terkenal akan kesaktiannya, tapi bisa jadi para orang-orang yang ahli tirakat, orang-orang soleh, para wali yang dulunya menguasai tanah Jawa dan Nusantara. Bagi Paisu, dengan memiliki keris hingga memandikan, bertelah menghargai dan sekaligus menyelami kembali bagaimana keluhuran sejarah nenek moyang kita dulu yang dituangkan melalui berbagai motif dan corak pada tubuh keris. Semisal dari bentuk keris yang berkelok-kelok menandakan orang yang luwes atau dinamis, sementara bentuk keris yang lurus menandakan seorang harus memiliki tujuan hidup yang jelas dan terarah, dan beberapa makna filosofi lainnya. Penulisan tahun itu mengatakan, keris-keris kuno selalu memiliki corak dan khas tersendiri yang menandakan suatu daerah tempat dibuatnya keris atau pemilik pertama keris. Hebatnya, berbekal pengalaman puluhan tahun menjamas keris, Paisu bisa begitu hafal jenis keris kuno, tempat asal dibuatnya hingga pemilik pertama keris kuno itu. Saat penjamasan sendiri, sebenarnya hampir sama dengan proses pensucian yang biasa dilakukan oleh orang lain di rumahnya sendiri. Yang membedakan adalah proses mengangkat dan melumuri keris dengan arsenik, semacam ramuan khusus untuk menjaga agar keris bertahan lama dari karat. Biasanya dipatok dengan harga 1 ons mencapai 900.000. Itulah yang membuat Paisu hampir setiap hari menerima orderan menjamas keris. Apalagi di ruang khususnya, koleksi keris Paisu cukup banyak. Ada sekitaran 300 lebih. Paisu sendiri memiliki seorang rekan yang membantunya dalam menyelamatkan keris-keris peninggalan sejarah itu. Tak jarang, ia harus merogoh kocek besar demi membeli keris yang dinilainya memiliki usia cukup lama dan begitu berharga. Meskipun koleksi keris Paisu semakin banyak, namun ia tak pernah sekalipun menjualnya. Karena Paisu sendiri mengaku bukanlah kolektor keris yang mengoleksi lalu menjualnya kembali dengan harga selangit. Paisu tak lebih seorang penjamas keris yang menaruh kecintaan demi melestarikan keris-keris peninggalan sejarah itu.
Di kamarnya sendiri, ada sekitar 150-an jenis keris dari berbagai macam. Itu belum seberapa, karena di kota kelahiran istrinya, Ponorogo, keris-keris Paisu yang berhasil dikumpulkan mencapai 300-an lebih. Paisu juga menyayangkan, keris-keris yang bernilai sejarah itu kurang begitu diminati oleh generasi saat ini. Kalaupun ada, yang banyak hanyalah mereka para kolektor keris yang modelnya koldol atau koleksi lalu didol. Dalam bahasa Indonesia, dikoleksi lalu dijual kembali. Paisu mengakui, setiap keris bisa menumbuhkan semangat, energi, dan aura positif. Karena sang pemilik pertama keris adalah para orang-orang yang sudah mencapai tingkatan makrifat. Saja seperti Sunan Kalijogo, yang juga memakai keris atau Pangeran Diponegoro. Ada yang menganggap keris erat kaitannya dengan kelene, mitos, ataupun mistis, melihara jin atau kodam dan seterusnya. Apalagi yang menganggap pemilik keris identik dengan dukun. Hal itu menurutnya ia sayangkan. Bagi Paisu, keris tetaplah keris, sebuah benda mati. Namun menjadi berharga adalah pada nilai sejarahnya, kearifan, filosofi, kehidupan, dan sebuah makna-makna tersembunyi dari keris itu. Selama puluhan tahun menjamas keris, Paisu juga kerap dilemparkan omongan-omongan tak nyaman. Namun ia hanya berbaik sangka. Bagi Paisu, mereka hanya belum mengetahui sejarah bagaimana seperti apa keris itu. Paisu meyakini, jika masyarakat mengetahui bagaimana sejarah keris yang dibuat dan dimiliki oleh nenek moyang di tanah Jawa dan Nusantara dulu itu, mereka mungkin jadi lebih mencintai keris dari yang dilakukan Paisu saat ini. Hingga kini, Paisu masih terus melakukan aktivitasnya sehari-hari sebagai penjamas sekaligus pelestari keris. Ia sangat terbuka jika ada masyarakat atau siapapun yang ingin belajar dan mengenal lebih dalam seputar sejarah keris. Nominalnya juga bukan main-main ini. Kosan haji itu nominalnya sangat-sangat luar biasa, lebih mahal dari emas. Bahkan ada emasnya dalam satu bilah keris ini. Ada emas, ada semua unsur logam-logam yang sangat mulia ada di sini. Jangan didewakan, tidak perlu diapa-apain kok di situ. Cukup dibersihkan dengan apa kita taruh kayak gini, indah. Tunjukkan kalau kita ini orang-orang Indonesia. Dari orang Jawa sing Jawani, orang Jawa nggak tahu Jawanya, orang Indonesia nggak tahu Indonesianya. Kalau kita diciptakan Tuhan sebagai pohon kelapa, ya jadi kelapa, jangan pengen jadi durian, apalagi jadi kurma. Itu malah yang menyalahi aturan, menyalahi adat. Jadi pelon kok mau pengen jadi ceplok. Monggo dirubah cara berpikirnya. Wong Jawa ngerti keris. Persamaan itu wong endi? Masa nggak malu sama orang-orang luar sana? Orang Belanda, semua orang luar itu mencintai keris. Lebih dari kita, lebih dari orang Jawa. Apa yo ra isin? Kok ciri blangkonan diarani dukun. Nyekel keris diarani dukun. Kabeh-kabeh kok disangkut pautkan dengan klinik. Sing ana gendruwone ngomong iki sapa? Bahkan di satu bilah pusaka ini mengandung banyak sekali energi positif. Energi positif loh ya, bukan jin, bukan hodam. Jangan ngomong hodam dulu kalau nggak tahu hodam. Nggak tahu kewujudnya kok bisa-bisanya ngomong hodam. Itu salah yang sangat kalah. Ayo, jadi orang Jawa atau jadi orang Indonesia, digali lagi. Keluhuran orang-orang zaman dulu, nenek moyang kita dulu itu dikupas lagi, begitu hebatnya. Bukan untuk ditakuti, bukan untuk dijauhi, apalagi dibuang, dilarung, dimusnahkan itu sangat dosa besar menurut saya. Jadi keris itu harus dicintai, dihargai, bahkan diuli-uli, dibudayakan. Kalau bisa setiap rumah itu ada kerisnya 2, lebih dari 3 malah bagus. Karena apa? Karena keris itu atau kosan haji itu
bukan sesuatu yang menakutkan, bukan hantu, bukan penyakit, dan bukan monster. Tapi keris itu banyak sekali mengandung filosofi kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kok yo enek wong ora ngerti keris iso itu sing ciri keris itu sarangnya jin lah. Keris itu musyrik, menyekutukan Tuhan. Itu ora pikirane yang sangat akal. Keris ini hanya benda mati. Keris ini hanya karya yang sangat adiluhung. Nggak tahu asal usulnya, nggak tahu sejarahnya orang Jawa sendiri, termasuk nggak tahu budaya, berarti kita nggak tahu nenek moyangnya kita siapa, nggak tahu sejarahnya leluhurnya kita siapa. Semua budaya dan salah satunya keris yang mau jadi apa, nanti kita otomatis akan tersingkir. Dampaknya akan seperti itu karena kita nggak tahu jati diri kita sendiri. Keris nggak tahu, basa Jawa juga nggak tahu, semua yang dipakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Jawanya saja nggak tahu. Dan itu pasti, itu sudah hukum alam. Bahkan ada salah satu orang luar itu, siapa namanya lupa, bilang nanti orang Indonesia ini akan hidup terasing di negaranya sendiri karena ketidaktahuannya jati dirinya dan tidak tahu dia akan kemana. Karena apa? Orang luar menggambarkan kita sudah tidak tahu jati diri kita sendiri. Nggak Jawa, Arab nggak ngarab, Cino nggak Cino. Lah apa terus? Apa jadi setan kedua tadi apa? Dampaknya kan seperti itu. Hilang nanti budaya kita, cintai sejarah yang betul-betul sejarah, jangan sejarah yang dongeng kayak Kenaro Kendedes, kayak yang di Belambangan, siapa jenenge Mas Belambangan itu? Minak Jinggo. Apakah benar itu Minak Jinggo? Apakah ada Kendedes Kenaro? Itu digali. Ojo perjalanan ML itu pan dolanan game-game ngono kuwi. Ya wis suwi-suwi awakmu di dadi genderuwo ning negara dhewe lama-lama. Sun kanthi suwita linuhung segara gondo arum surep dupa kumelun dinulah niat ingsun hangidung saka kang luhur ditahing sang hyang agung rembesing tresno tondo luhing netra rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawistara japa mantra kondang kati pepadang balilahing sang hyang wenang nawa dewa jawata lali santika bawana prasita sitikara ing sasana asmara